Pemirsa masih bersama kami di Presisi Utama. Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan personel dalam penanganan situasi gangguan Kamtibmas, personel Dalmas Polres Buleleng melaksanakan kegiatan latihan pengendalian massa atau Dalmas di halaman Mapolres Buleleng. Latihan Dalmas tersebut meliputi berbagai materi, mulai dari formasi dasar Dalmas awal, Dalmas lanjut, teknik pengamanan aksi unjuk rasa, penggunaan tameng dan tongkat Dalmas, hingga simulasi penanganan massa sesuai SOP Polri. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme personel dalam menghadapi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Buleleng. Kasih-Humas Polres Buleleng Ibtu Yohana Rosalin Dias menyampaikan bahwa latihan Dalmas rutin dilaksanakan sebagai bentuk kesiapan personil Polres Buleleng dalam menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman dan juga kondusif. Polres Buleleng berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan personil melalui berbagai latihan rutin guna memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman terbaik kepada masyarakat demi terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Buleleng. Dari Polres Buleleng Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, di Kalimantan Barat, Kapolres Malawi AKBP Haris Batara Simbolon berikan pesan tentang kedisiplinan dan kesiapan dalam tugas. Pesan ini disampaikan Kapolres pada apel pagi 25 Mei 2026. Hari ini apel pimpinan Kapolres Malawi menekankan kedisiplinan anggota dan kesiapan dalam menjalankan tugas. Apel pagi ini juga dihadiri oleh Wakapolres Malawi, Kompol Aang Permana, pejabat di lingkungan Polres Malawi dan personel. Saat ini dengan perkembangan zaman dan dinamika yang ada, Polri dituntut selalu siap dalam segala situasi di tengah pelayanannya kepada masyarakat dalam menjaga Kamtibmas. Usai arahan, seluruh personel dilakukan pemeriksaan sikap tampang, mulai dari kerapian, pakaian, serta kelengkapan diri personel. Kapolres Malawi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh personel atas terjaganya situasi kondusif dan tidak adanya pelanggaran dalam tugas yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Demikian yang dapat dilaporkan, saya Bribda Herikson Sianturi dari Humas Polres Malawi melaporkan untuk Polri TV dan salam presisi. Pemirsa, Satpol Air Polresta Denpasar mengintensifkan pengawasan wilayah perairan melalui patroli laut demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah preventif untuk mencegah potensi gangguan Kamtibmas di wilayah perairan hukum Polresta Denpasar. Satpol Air Polresta Denpasar Polda Bali rutin menggelar patroli perairan di wilayah pantai. Berikut liputannya untuk Anda. Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan, Satpol Air Polresta Denpasar melaksanakan patroli menggunakan kapal patroli di sejumlah titik perairan wilayah hukum Polresta Denpasar. Kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi tindak kriminalitas, pelanggaran hukum di laut, serta memastikan aktivitas masyarakat pesisir berjalan aman dan lancar. Selama patroli berlangsung, personel Satpol Air melakukan pemantauan situasi perairan, menyambangi nelayan, dan pengguna kapal yang melintas serta memberikan imbauan Kamtibmas agar selalu memperhatikan keselamatan saat beraktivitas di laut. Masyarakat juga diimbau untuk segera melapor apabila menemukan aktivitas mencurigakan di wilayah perairan. Patroli dialogis di laut ini menjadi bentuk kehadiran Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat pesisir maupun wisatawan yang beraktivitas di kawasan perairan Denpasar dan sekitarnya. Kasih-Humas Polresta Denpasar, Ibtu IGD Adi Saputra Jaya menyampaikan bahwa patroli perairan dilaksanakan secara rutin guna menjaga stabilitas keamanan wilayah laut serta mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas. Dari Humas Polresta Denpasar Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, dengan penuh disiplin dan semangat pengabdian, personel Polres Buleleng melaksanakan apel siaga sebagai bentuk kesiapan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Buleleng.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polri untuk memastikan setiap personel siap menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam apel tersebut, seluruh personel tampak mengikuti kegiatan dengan penuh semangat dan kedisiplinan. Pemeriksaan kesiapan personel, kelengkapan perorangan, serta arahan pimpinan menjadi bagian penting untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan dengan optimal di lapangan. Apel siaga ini sekaligus menjadi wujud komitmen Polres Buleleng dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi gangguan Kamtibmas, baik di lingkungan masyarakat maupun pada saat pelaksanaan kegiatan kepolisian lainnya. Dengan kesiapan yang matang diharapkan personel mampu bertindak cepat, tepat, dan humanis dalam memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Melalui apel siaga yang dilaksanakan secara rutin, Polres Buleleng bertekad untuk terus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap aman, nyaman, dan kondusif. Dari Humas Polres Buleleng, Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya pemirsa, Polri memastikan situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikatama saat libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah berjalan aman dan terkendali. Petugas PJR Tol Jakarta Cikampek terus melakukan pemantauan dan menyiagakan personel untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan. Hingga Jumat malam 29 Mei 2026, kondisi arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek terpantau ramai lancar dan masih dalam kategori normal. Volume kendaraan menuju arah Jawa dan Bandung maupun yang masuk kembali ke Jakarta belum mengalami peningkatan yang signifikan. Data dari Comment Center PJR Korlantas Polri mencatat sebanyak 112.000 kendaraan keluar dari Jakarta menuju arah timur melalui ruas tol Cikatama. Sementara kendaraan yang masuk menuju Jakarta tercatat hampir mencapai 80.000 kendaraan. Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan, PJR Tol Jakarta Cikampek menyiagakan personil yang siap diterjunkan apabila diperlukan rekayasa lalu lintas. Petugas juga menyiapkan skema kontraflow 1 hingga 2 jalur termasuk pengaturan situasional di tol layang MBZ. Kepolisian menghimbau kepada masyarakat yang melakukan perjalanan melalui jalan tol agar memastikan kondisi fisik dan kendaraan dalam keadaan prima. Pengendara juga diminta untuk tetap berhati-hati dan mengutamakan keselamatan selama perjalanan. Tim Liputan, Polri TV. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikatama saat libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh reporter Polri TV Aisyah Baharsyah untuk Anda. Pemirsa, kami menyapa Anda langsung dari Comment Center Kilometer 29 Korlantas Polri pada Jumat 29 Mei 2026, di mana hari ini bertepatan dengan libur panjang akhir pekan dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, dan banyak masyarakat yang melaksanakan bepergian ke sejumlah daerah melalui jalur-jalur khusus. Utamanya melalui jalur tol Cikatama yang menjadi salah satu akses utama bagi masyarakat menuju berbagai daerah di Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Dan saudara, kepolisian bersama dengan berbagai stakeholder juga terus melaksanakan pemantauan dan pengaturan untuk memastikan bagaimana perjalanan Anda dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tertib. Dan untuk mengetahui seperti apa, saudara, situasi terkini hingga skema pengaturan yang akan dilakukan, telah bersama kami secara eksklusif, yakni AKP Aris selaku Kanit 1 PJR Tol Jakarta Cikampek. Baik, selamat siang, Komandan. Selamat siang, Mbak. Izin Komandan boleh sampaikan seperti apa situasi terkini Komandan untuk di Tol Cikatama, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang kami berikan. Saya atas nama AKP Aris Nur Afandi, Kanit 1 PJR Tol Jakarta Cikampek, dalam hal ini mewakili Kainduk kami Kompol Sandi Titanugraha yang sedang ada giat tugas di luar. Ingin menyampaikan untuk situasi secara umum Tol Jakarta Cikampek pada siang hari ini dapat kami sampaikan bahwa situasi masih dalam keadaan aman terkendali
Dari mulai malam takbiran Idul Adha, kami sudah melakukan pemantauan lalin, pemantauan situasi dan kondisi lalu lintas sampai dengan hari Idul Adha sendiri, selepas Idul Adha maupun sampai dengan hari ini. Secara umum untuk wilayah tol Jakarta Cikampek kami sampaikan dalam situasi aman, terkendali, kondusif. Lalu lintas berjalan dengan normal, volume lalu lintas juga tidak terlalu banyak, terlalu kenaikan yang signifikan. Itu saja. Berapa jumlah kendaraan yang masuk dan keluar kemana untuk periode ini? Baik, kami sampaikan untuk jumlah kendaraan yang melintas tol Jakarta Cikampek yang keluar menuju ke luar tol atau keluar tol Jakarta Cikampek mengarah ke Jawa maupun mengarah ke Bandung sejumlah 112.000 kendaraan yang melintas tol Jakarta Cikampek sampai dengan hari ini. Berikut pula yang masuk ke arah Jakarta kurang lebih hampir 80.000 atau 79.000 sekian kendaraan, mendekati 80.000. Dalam hal ini masih dalam tahap normal dan belum adanya kenaikan yang sangat signifikan. Gitu. Berapa jumlah petugas keamanan yang dikerahkan untuk pengamanan area? Kami sampaikan untuk petugas personil sendiri yang berada di tol Jakarta Cikampek sebanyak 50 personil kami siagakan semuanya, tentunya dalam kondisi yang siap untuk kami terjunkan di lapangan sewaktu-waktu memang kami melakukan skema-skema rekayasa lalu lintas atau skema-skema yang lainnya. Tentunya kami selaku anggota PJR Tol Jakarta Cikampek dalam kondisi siap dan kapanpun dibutuhkan kami selalu ada. Gitu. Komandan berbicara mengenai pengamanan, seperti apa skema yang telah disiapkan oleh jajaran Komandan? Baik, skema yang kami persiapkan sama mungkin skema yang kami berlakukan seperti pada saat Lebaran Idul Fitri. Kami menyiapkan berbagai macam skema, terutama skema kontraflow 1 lajur, 2 lajur maupun skema rasa buka tutup untuk tol layang MBZ apabila mungkin ada kenaikan yang sangat-sangat amat signifikan terhadap volume lalu lintas baik yang mengarah ke Jakarta maupun yang mengarah ke luar Jakarta. Tentunya kami juga koordinasi dengan instansi terkait terutama Jasa Marga maupun jajaran kewilayahan untuk memantau sejauh mana arus lalu lintas ini yang mengarah ke luar Jakarta maupun yang masuk ke Jakarta. Gitu. Untuk hari ini Komandan, apakah ada potensi adanya pemberlakuan kebijakan dari jajaran? Sampai saat ini kami informasikan bahwa untuk lalu lintas sendiri masih tergolong normal karena situasi dan kondisi masih sama seperti hari-hari biasa saja, Mbak. Tentunya kami tetap memantau situasi dan kondisi lalu lintas yang ada di tol Jakarta Cikampek berbarengan dengan instansi terkait Jasa Marga tentunya. Kami selalu berdampingan dengan rekan Jasa Marga untuk memantau volume lalu lintas yang ada di tol Jakarta Cikampek. Itu, Mbak. Komandan, terakhir adakah himbauan dari kepolisian untuk masyarakat nih yang melaksanakan bepergian pada periode ini? Silakan. Baik, kepada masyarakat pengguna jalan tol, terutama yang melintas tol Jakarta Cikampek, saya himbau yang pertama, tolong pada saat area hendak akan bepergian terjauh, persiapan fisik itu yang utama. Selanjutnya dicek kembali untuk kendaraan-kendaraan Anda, pastikan kendaraan dalam kondisi prima. Yang ketiga, tetap utamakan keselamatan, itu yang paling utama. Keselamatan dalam berlalu lintas itu adalah yang utama. Selanjutnya kami tetap menghimbau semoga tetap berhati-hati, utamakan keselamatan, semoga selamat sampai dengan tujuan. Itu. Baik, terima kasih Komandan untuk waktunya dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kami secara langsung bersama dengan AKP Aris selaku Kanit 1 PJR Tol Jakarta Cikampek. Tentunya saudara, berbagai pengaturan kemudian pelayanan arus lalu lintas oleh jajaran Polri bersama dengan berbagai stakeholder merupakan bentuk komitmen kehadiran negara untuk masyarakat dan menjadi bagian dari upaya menghadirkan arus perjalanan yang lancar, aman dan juga selamat. Demikian pemirsa, laporan kami secara langsung. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.